Hai, selamat datang di Filmovi Cinema Channel. Seperti biasa, kami akan mengulas berita-berita film dan selebriti Hollywood, spesial untuk Anda. Bakat dancing Tom Holland penyebab jadi Fred Astaire. Tom Holland tentunya sangat dikenal karena menjadi Peter Parker alias si manusia laba-laba Spider-Man di trilogi Marvel Cinematic Universe. Franchise itu dibuatnya sukses besar dengan meraup total sekitar 1,5 miliar dolar dari 3 film di seluruh dunia. Setelah membisu sejak merilis film petualangan adaptasi video game, Uncharted, Holland baru buka suara lagi untuk main film. Kendaraan berikut bintang yang masih berhubungan dengan Zendaya itu adalah biopic musical di mana ia akan berperan sebagai aktor, penyanyi, koreografer sekaligus dancer Hollywood dan Broadway, Fred Astaire. Holland yang sejak kecil masuk kursus tari ini memang jago dancing. Makanya tidak heran jika Holland menerima peran Astaire yang konon akan disutradarai Paul King itu. Kim baru saja melariskan Paddington 1 dan 2, serta remake Wonka dengan Timothée Chalamet. Dengan torehannya itu pula, biografi Astaire berpotensi jadi film laris dengan bakat dan harisma Holland yang tidak kaku untuk urusan dancing. Josh Brolin kembali ke habitat horor. Tidak banyak yang menyadari, pemeran Thanos, Josh Brolin dulu memupuk karir perfilmannya dengan banyak main genre horor. Di awal karirnya, Brolin pernah main di The Goonies, serial koboi yang Raiders serta 21 Jump Street di mana ia bersaing sekaligus bersahabat dengan Johnny Depp hingga sekarang. Brolin memulai kiprahnya di horor dengan membintangi teror monster mimik arahan Guillermo del Toro, penjaga kamar mayat Night Watch bersama Ewan McGregor, teror manusia tidak bisa terlihat di Hollow Man, serta menghadapi zombie ganas planet teror besutan Quentin Tarantino. Mulai beken di No Country for Old Men, True Grit, Old Boy, franchise Sicario, Deadpool, Dune dan Avengers, Brolin akhirnya balik ke habitat lamanya. Bersama sineas Zach Cregger, Brolin sang mantan suami Diane Lane ini akan membintangi horor Epic Weapons. Zach dianggap sutradara yang sukses membuat tema horor gori di Barbarian kemarin, makanya New Line Cinema dengan cepat meng-hire-nya dan memberi budget $38 juta untuk film ini. Kalpen pembunuh Anna Nicole Smith, aktris bohai sekaligus mantan Playmate of the Month-nya majalah Playboy, Anna Nicole Smith, disinyalir mendapat pasukan obat terlarang dari Kalpen. Setidaknya itu yang tersirat dari biopik teranyar Nicole dengan tajuk Trust Me, I Am Doctor. Sebelumnya, biopik Anna Nicole yang berjudul Hurricane juga telah dibuat dengan pemeran utama Sylvia Hoeks. Bagi yang belum tahu, Hoeks adalah aktris Belanda yang pernah nimbrung main di Blade Runner 2049, The Girl in the Spiderweb dan Berlin Nobody arahan Jordan Scott, putra dari Ridley Scott. Kembali ke Trust Me, I Am Doctor, film itu sudah pasti diperankan Kalpen sebagai sosok dokter yang merawat Nicole bernama Sandip Kapoor. Film ini diangkat dari buku karangan dokter itu sendiri yang isinya mengisahkan sebelum dan sesudah aktris Naked Gun 3 itu wafat. Belum ditunjuk siapa sutradara maupun penulis naskah serta cast lainnya selain Kalpen. Yang pasti, Dr. Sandip jadi salah satu tertuduh pembunuh Nicole karena kasus pemberian resep obat yang terlalu ekstrim. Ada ide siapa yang bagusnya main jadi Nicole? Cillian Murphy sangat lega jika tidak diarahkan Nolan. Lo kenapa bisa? Jelas karena pressure dan tekanan batin yang membuat Cillian Murphy berpikir seperti itu. Murphy dan Nolan sudah minimal 7 kali berkolaborasi. The Dark Knight Trilogy, Inception, Transcendence, Dunkirk dan Oppenheimer. Keduanya punya chemistry yang sangat cocok dan kompak pastinya. Bahkan dengan kesuksesan Oppenheimer, membawa Murphy maju ke ajang Oscar untuk pertama kalinya. Namun, Murphy mengaku lega jika menonton film-film Nolan yang tidak melibatkan dirinya seperti Insomnia, Interstellar, atau Tenet misalnya. Cukup bisa dimengerti, mengingat Nolan termasuk orang perfeksionis dan tidak suka main aman. Begitu cetus Murphy ketika tampil di acara Jimmy Kimmel Live. By the way, kisah zombie yang pernah mengangkat nama Murphy, 28 Days Later, akan dibuat jilid 3-nya dengan tajuk sementara 28 Years Later. Sineas Danny Boyle dan penulis Alex Garland akan kembali. Mudah-mudahan Murphy bisa diajak lagi.
Bill Skarsgård dilatih Mang Yayan Ruhian. Bill Skarsgård mungkin bosan dengan peran-peran villainnya selama ini. Jadi badut sinting Pennywise di It atau penjahat borjuis di John Wick Chapter 4, memang membuatnya semakin terkenal di Hollywood. Namun putra dari Stellan Skarsgård ini tampaknya berbalas dendam dengan melakoni sosok kebalikan dari perannya di John Wick tadi. Dalam film Boy Kill World, Bill justru yang akan memburu keluarga orang kaya pimpinan Famke Janssen, yang telah membantai keluarga Bill sejak bocil. Bill yang lari bersembunyi di hutan, dilatih Yayan Ruhian, jagoan asal Tasikmalaya, untuk jadi boga lakon. Pokoknya, premis film ini mengesankan sekaligus mengingatkan penonton terhadap film-film silat klasik dengan unsur balas dendamnya. Film ini merupakan produksi Sam Raimi yang digarap oleh Maurice Moore. Di samping Bill, Janssen dan Mang Yayan tadi, film akan diramaikan Sharlto Copley, Isayah Mustafa dan Andrew Koji, si ganteng keturunan Jepang yang beken dari serial Warrior dan film Mortal Kombat serta Bullet Train itu. Ngiring bingah Mang. Terima kasih telah menonton, silakan klik tombol like, komen dan subscribe.